Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas sirah al-Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada pembahasan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kita tahu bahwa kota Madinah adalah kota termulia setelah kota Mekah. Tidak lain dan bukan karena menjadi tempat dari hijrahnya Nabi. Habasyah juga tempat hijrah para sahabat, tapi tidak menjadikan tempat mulia karena Rasul tidak ikut hijrah. Hanya para sahabat saja yang hijrah ke Habasyah. Lah kota ini tentu yang memilihkan langsung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memilihkan kota itu sebagai kota tujuan hijrah Nabi. Dan kota Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota itu memiliki banyak penyakit, sampai-sampai disebut kota itu disebut kota wabah. Bahkan yang menjadi korban dari wabah Madinah itu adalah ayahanda Nabi sendiri, Abdullah. Itu terkena huma Yathrib, dan dengan sebab wabah itu pula meninggal orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jadi dulu Madinah itu tempat sarangnya penyakit. Tetapi setelah kemudian kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kota itu menjadi kota bersih. Sudah tidak ada lagi wabah-wabah yang mengancam jiwa-jiwa penduduk Madinah atau orang yang masuk ke kota Madinah. Karena dengan kedatangan Rasul, kota itu menjadi kota mulia. Dahulu kota itu bukan disebut Madinah, tapi disebut Yathrib. Jadi kota itu namanya Yathrib, bukan Madinah. Dalam satu pendapat bahwa kenapa kemudian kota itu disebut Yathrib, ada yang mengatakan bahwa Yathrib itu diambil dari salah satu pembesar Yahudi. Jadi Yathrib itu diambil dari salah satu pembesar Yahudi, di mana pembesar inilah yang membawa orang-orang Yahudi dari Yerusalem ketika kekalahan perang melawan Persia. Maka dialah yang mengajak beberapa kabilah Yahudi untuk hijrah sampailah di kota ini. Makanya kemudian kotanya dinisbatkan kepada Yathrib, pembesar Yahudi. Karena kita tahu mayoritas di zaman itu sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah itu kan mayoritas Yahudi memang di situ. Ada 3 kabilah besar
yang dicatat dalam sejarah, walaupun hampir secara keseluruhan itu ada 10 kabilah, tapi yang besar itu 3. Ada namanya Bani Qunaiqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itulah 3 suku terbesar dari suku-suku yang Yahudi yang berada di kota Madinah. Lah, orang-orang Yahudi ini memang Allah berikan kecerdasan. Makanya dia bisa membangun kota Madinah. Dengan kedatangan mereka, Yathrib berkembang menjadi kota pusat ekonomi. Makanya ekonomi Madinah atau ekonomi Yathrib di kala itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Walaupun di Madinah sendiri ada orang-orang musyrik dari 2 suku besar yang hijrah juga dari Yaman, namanya Khazraj dan Aus. Ketika terjadi bencana besar di Yaman, di mana bendungan Ma'rib itu pecah, kemudian memakan korban ribuan jiwa karena terjadi banjir yang luar biasa meluluhlantakkan kota. Lah, yang selamat dari orang-orang musyrik Yaman dari 2 kabilah Khazraj dan Aus itulah akhirnya mereka hijrah. Karena dilihatnya Madinah itu cukup subur, sementara mereka itu memang suka dengan bertani. Makanya akhirnya mereka memilih kota itu sebagai hijrah mereka. Menetaplah 2 suku Khazraj dan Aus di kota Yathrib bersama dengan orang-orang Yahudi yang sebelumnya memang sudah ada di situ. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa kota Madinah atau kota Yathrib itu, kalau dari cerita tadi, adalah tujuan hijrah manusia banyak. Orang Yahudi hijrah dari Yerusalem, orang-orang Khazraj dan Aus yang belakangan kemudian menjadi Ansar dari Yaman menuju kota Yathrib. Jadi kompleks ya kan, banyak agama di situ. Belakangan Rasul pun hijrah ke kota situ. Jadi ada Yahudi yang hijrah dari Palestina, ada orang musyrik yang hijrah dari Yaman, ada orang Islam yang hijrah dari Mekah. Jadi di situ tempat berkumpulnya orang-orang hijrah di kota Yathrib ini. Lah, kebiasaan orang-orang Yahudi ini dan juga orang-orang musyrik Madinah, musyrik Yathrib, itu biasa perang. Jadi satu kabilah baik antar Yahudi atau antar musyrik itu tidak pernah akur. Sehingga kota Yathrib itu tidak pernah aman dari peperangan, tidak pernah aman dari permusuhan. Setiap hari ada saja yang kemudian mati karena peperangan. Maka datanglah Nabi SAW dengan para sahabat hijrah ke kota Yathrib. Disinilah Rasul mengubah sejarah. Di mana yang tadinya Yathrib penuh dengan peperangan, penuh dengan permusuhan, perang antar kabilah, dengan kedatangan Nabi SAW mulailah kondusif. Rasul berhasil membenahi permusuhan itu. Seolah-olah Rasul mengatakan kepada mereka, buat apa kalian perang? Bukankah jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama? Bukankah pasar yang kita berjual beli pasar yang sama? Bukankah sumur yang kita ambil airnya juga sumur yang sama? Kenapa harus berperang? Kenapa kita tidak bersatu saja di atas sebuah kesepakatan? Maka mereka setuju dengan ide Nabi SAW. Maka keluarlah semacam piagam kesepakatan untuk perdamaian, di mana tidak boleh ada lagi saling serang menyerang, justru yang ada saling bantu membantu. Maka dikenallah dalam sejarah yang disebut dengan piagam Madinah namanya. Dan hebatnya piagam Madinah itu, bulir-bulir kesepakatan yang dicantumkan dalam piagam itu sesuai dengan syariat Islam.
Luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi ekonomi, bahwa kota Madinah itu sejak dulu itu dicengkram oleh orang-orang Yahudi perekonomiannya. Karena yang menguasai pasar di zaman itu adalah Yahudi Bani Qunaiqah. Ya, jadi Bani Qunaiqah itu yang paling maju di antara Yahudi-Yahudi yang lainnya. Apakah Bani Nadir ataukah Bani Quraidah? Bani Qunaiqah itu yang paling mayoritas bahasanya dan yang menguasai perekonomian di Yathrib di zaman itu. Dan kita tahu bahwa siapapun yang menguasai pasar pasti dia menguasai ekonomi. Sementara orang-orang Khazraj dan Aus dari kalangan musyrik Yaman ini, mereka tidak suka berniaga. Mereka suka bercocok tanam, suka bertani mereka itu. Ya. Lah orang-orang Yahudi yang menguasai pasar. Makanya kemudian hampir secara keseluruhan ekonomi kota Yathrib itu dikuasai Yahudi. Tapi dengan kedatangan Nabi SAW merubah ekonomi Yahudi menjadi ekonomi Islam. Karena ketika itu kan Nabi SAW membawa para sahabat yang memang pakar-pakar dagang. Yang orang Mekah kan biasa dagang kan gitu ya. Abu Bakar biasa dagang, Utsman biasa dagang, Abu Ubaidah biasa dagang, Abdurrahman bin Auf biasa dagang. Jadi banyak pedagang hebat dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Akhirnya Rasul SAW tidak nyaman dengan pasarnya orang Yahudi itu karena terlampau banyak kecurangan yang terjadi di situ. Bahkan ayat yang menurunkan tentang celaan bagi orang-orang yang mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, wailul lil mutaffifin, itu konon sebagian ahli tafsir itu turun kepada orang-orang Yahudi yang mereka curang dalam dagang yang ada di pasar Bani Qunaiqah itu. Turun ayat wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Turun ayat ini. Lah Nabi SAW tidak enak gitu kan dengan kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan, apalagi sangat merugikan kaum muslimin yang belanja di pasar itu. Maka dengan tekad yang kuat Rasul mengumpulkan pakar-pakar dagang. Karena bagaimanapun kalau soal urusan dunia tentu selain Rasul lebih paham. Makanya Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham soal urusan dunia kalian. Makanya Rasul bermusyawarah bagaimana caranya menyaingi ekonomi Yahudi di Madinah itu. Akhirnya mereka pun mulai membuat pasar berdekatan dengan pasarnya Bani Qunaiqah. Maka singkat cerita pasar itu semakin berkembang. Walaupun ya namanya saingan ekonomi mestilah ya banyak masalah, mesti ada aral melintang, itu mesti ada kan itu ya. Tapi singkat cerita anggaplah 2 tahun Rasulullah SAW berupaya memperjuangkan ekonomi Islam, akhirnya berhasil. Setelah 2 tahun tumbang pasarnya Yahudi, tumbang, gulung tikar gitu ya, dan semua belanja ke pasar Islam, mau yang Yahudinya mau yang musyriknya, semua tumplek ke pasar Islam. Kenapa? Karena sistem yang dilakukan oleh Rasul di pasar itu menuju syariat Islam. Tidak lagi ada mengurang-urang takaran, timbangan, curang dalam dagang, tidak ada lagi, dan semua dipermudah. Sehingga Rasul SAW mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mudah dalam menjadi pedagang ataupun mudah dalam menjadi pembeli. Jadi dimudahkan semua aturan-aturannya, bahkan terkadang dilebihkan sebagai sedekah. Jadi kalau ada orang Yahudi beli beras 1 kilo dilebihkan. Jadi senanglah orang Yahudi itu akhirnya. Orang-orang musyrik itu juga senang, lambat laun akhirnya
dikuasai ekonomi Yathrib oleh kaum muslimin. Itulah makanya kemudian menjadi kokoh dan kuat kaum muslimin berada di kota Madinah. Karena kalau sudah menguasai ekonomi pasti menguasai dunia. Kalau kalah dalam saingan ekonomi pasti kalah dalam cancah dunia. Itu sudah seperti itu tabiatnya. Makanya kita lihat ketika Amerika menguasai ekonomi, ya semua takluk lah sama dia. Negeri-negeri yang apalagi yang miskin semua ngikut dia. Nah inilah contohnya bagaimana kekuatan ekonomi itu memang perlu dibangun. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ketika Nabi SAW masuk kota Madinah, dijelaskan di sini sesuai salat Jumat, Nabi masuk kota Madinah. Dan sejak itu kota Yathrib dinamakan dengan Madinatul Rasul, kota Rasulullah, yang kemudian diungkapkan dengan kalimat Madinah supaya lebih ringkas. Hari itu adalah hari bersejarah yang sangat agung sekali, di mana rumah-rumah, jalan-jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takbis. Putri-putri kaum Ansar, mereka pun menyuarakan bait-bait puisi yang masyhur dicatat dalam sejarah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Bulan purnama muncul di hadapan kami. Mereka memuji Nabi SAW dengan mengistilahkan purnama. Ya, karena wajah Rasul itu wajah yang sangat bercahaya. Dengan kedatangannya Madinah yang gelap menjadi cahaya, dan dengan wafatnya Madinah yang bercahaya menjadi gelap. Begitu kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela Bukit Wada. Kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang dai adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Bait syair ini luar biasa isi kandungannya. Karena bait syair ini mengandung pujian-pujian kepada Nabi SAW. Dan diantaranya adalah wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Kita wajib bersyukur karenanya, artinya dengan kedatangan Nabi SAW kita wajib bersyukur. Karena apa yang diserukan beliau Nabi SAW bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Katakan karena karunia Allah dan rahmatnya kalian mesti berbahagia, dan itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Jadi dengan kedatangan Nabi SAW, penduduk Madinah pun mereka bersorak-sorai karena bahagia dengan kedatangan seorang Nabi. Dan harusnya juga kita begitu. Kita bahagia dengan agama yang dibawa Nabi walaupun Nabi tidak berjumpa dengan kita. Kemudian kata beliau, sekalipun orang-orang Ansar bukan orang-orang yang serba berkecukupan, namun masing-masing individu berharap rumahnya disinggahi Nabi SAW karena kecintaan kepada Nabi. Maunya rumah mereka itu semuanya disinggahi Nabi. Tapi kan tidak semua disinggahi Nabi. Hanya beberapa rumah, salah satunya adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai ada kisah. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu kan lantai 2. Jadi Nabi SAW di atas, beliau dan istri dan keluarga di bawah. Tapi Nabi SAW tahu, karena kalau dia posisi di atas,
otomatis akan mengganggu Abi Ayyub Al-Ansari karena akan banyak tamu yang datang. Otomatis akan masuk rumah gitu kan. Maka Nabi SAW meminta kepada Abi Ayyub agar dia yang di bawah dan Abi Ayyub serta istri ada yang di atas. Akhirnya Rasul pun tinggal di bawah, Abi Ayyub Al-Ansari tinggal di atas. Karena pengagungan para sahabat kepada Rasul yang luar biasa. Sampai-sampai Abi Ayyub Al-Ansari kalau tidur malam bersama istrinya itu sampai tidak berani bergerak. Karena kalau sampai bergerak, yang namanya rumah dari kayu, ya entah ada debu yang jatuh, kan nggak tahu kan itu ya. Namanya rumah dari kayu, entah ada kotoran yang jatuh, ada pasir yang jatuh. Saking ketakutannya dan memuliakan Nabi SAW, mereka tidur seperti laksana patung, diam saja, tidak bisa guling sana, guling sini. Nah, mungkin kalau ibu di posisi Abi Ayyub, saya kira pindah, Bu. Ya, tidur mematung kayak gitu kan, karena takut. Begitulah para sahabat di dalam memuliakan nabinya, takut menyakiti walaupun sebutir debu sekalipun jangan sampai terkena kepala Nabi. Ya. Tetapi karena orang Ansor ini memang disebut Ansor ya, karena pembela Nabi SAW, kecintaan mereka luar biasa. Di tengah-tengah kemiskinan mereka, mereka mau kalau rumah-rumah mereka itu disinggahi Nabi SAW. Saat melewati satu persatu rumah orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Begitu juga perbekalan, perlengkapan, senjata dan tameng beliau. Setiap mereka lakukan demikian, beliau selalu berkata kepada mereka, biarkanlah ia lewat, karena ia telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi patokan Nabi SAW berhenti di rumah siapa itu adalah dengan berhentinya unta qaswa Nabi. Rasul kan menggunakan qaswa unta yang diberikan Abu Bakar itu. Pokoknya di mana unta itu berhenti, disitulah kemudian Rasul akan singgah. Ya. Biar tidak menyakiti para sahabat, itu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan biarkan ia lewat karena ia telah diperintahkan Allah. Unta tersebut masih saja berjalan bersama Rasul yang menungganginya hingga mencapai lokasi Masjid Nabawi. Lalu ia duduk sementara waktu. Kemudian beliau mulai turun hingga ia bangkit lagi dan berjalan sedikit. Kemudian ia menoleh lantas kembali lagi dan duduk di posisi semula. Barulah beliau turun darinya. Itu adalah kediaman Bani Nazar, keluarga ibu kakek beliau Abdul Muttalib. Hal tersebut merupakan taufik dari Allah kepada sang unta, karena sungguh beliau sangat ingin singgah di rumah kerabatnya agar dapat menghormati mereka. Orang-orang berusaha menawarkan Rasul agar singgah di kediaman mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari bergegas mengambil perbekalan milik beliau dan langsung membawa ke rumahnya. Maka Rasul pun berkata, seseorang selalu bersama perbekalannya. Ya karena bekalnya diambil Abi Ayyub, ya otomatis ngikut Abi Ayyub kan itu. Kan rebutan ngambil masalahnya. Kayak orang di terminal kan, Bu. Ya, orang di terminal itu kan kalau cari penumpang bukan diambil orangnya, dia ambil kardus yang dibawanya. Otomatis kan kita ikut kardusnya jadinya kan, takut hilang. Ya. Lah kebetulan Abi Ayyub itu yang ngambil perbekalan Rasul, ya mau tidak mau Rasul di belakangnya. Ya. Makanya beliau mengatakan seseorang selalu bersama perbekalannya. Lantas datanglah As'ad ibn Zurar, seraya mengambil kendali untanya dan selanjutnya unta tersebut bersamanya. Dalam riwayat Anas pada Sahih Bukhari disebutkan, Nabi berkata, mana rumah keluarga kami yang paling dekat? Maka berkatalah Abi Ayyub, aku wahai Rasulullah, ini rumahku dan ini pintunya. Pergi, siapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Abi Ayyub berkata, bangunlah kalian berdua atas berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa hari sampai pula istri beliau, maksudnya Saudah, kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulthum, kemudian juga budak yang dimerdekakan Usamah bin Zaid,
kemudian Ummu Aiman yang merawat Nabi SAW sejak kecil. Bersama mereka juga ada Abdullah bin Abi Bakar beserta keluarga. Kemudian juga di antara mereka ada Aisyah. Sementara Zainab masih tinggal bersama Abul As suaminya. Dia tidak mengizinkan berangkat hingga usai perang Badar. Barulah mereka hijrah. Karena begini, kalau kita cerita sedikit tentang kisah Zainab putri Rasul dan juga suaminya Abul As ibn Rabi. Kita tahu bahwa ketika Abul As suami Zainab itu kan seorang pedagang sukses. Karena memang rata-rata penduduk Mekah memang seorang peniaga kan gitu. Lah saat posisi Abul As ibn Rabi ada di Syam itu, disitulah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Dan semua putri-putri beliau masuk Islam. Dan mulai terjadi pertentangan di antara orang-orang Quraisy. Lah Abul As belum tahu. Sampai pada waktunya Abul As pulang ke kota Mekah. Mulailah kemudian Zainab menceritakan bahwa dia telah masuk Islam. Bahwa ayahnya seorang Nabi, ayahnya seorang Rasul. Kemudian meminta kepada Abul As untuk masuk Islam. Tapi Abul As menolaknya. Tidak mau. Apa kata kaumku katanya. Intinya dia tidak mau Islam. Tapi karena Zainab ini sangat mencintai Abul As, begitu juga sebaliknya. Walaupun berbeda keyakinan, tetap mereka melanjutkan rumah tangganya karena belum ada larangan menikah dengan orang musyrik. Kan larangan itu terjadi di Madinah. Ya. Jadi akhirnya kemudian ketika terjadi hijrah, semua putri-putri Rasul hijrah. Kecuali Zainab, karena Zainab tidak mungkin meninggalkan suaminya, dan suaminya juga tidak mau kehilangan Zainab. Makanya Zainab tetap berada di kota Mekah, tidak ikut bersama keluarga Nabi hijrah ke Madinah. Masalahnya ketika kemudian tahun kedua Hijriah, di situ kan terjadi perang Badar tuh. Lah Abu Jahal itu mengumpulkan pasukan. Lah salah satu pasukan Abu Jahal adalah suaminya Zainab yang dipaksa ikut perang. Ya mau tidak mau, akhirnya Abul As pun ikut di barisan Abu Jahal melawan Nabi. Lah tentu Zainab ini kan bimbang antara membela ayahnya Rasulullah dan juga membela suaminya kan begitu. Tapi Zainab berusaha mendoakan terbaik untuk ayahnya, untuk Nabi SAW, dan mendoakan keselamatan kepada suaminya. Terjadilah perang Badar. Lah dalam perang Badar ini kebetulan kan terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan perang Badar ini. Dan Allah menangkan. Dan 70 tawanan orang-orang musyrik berhasil ditawan. Lah salah satu tawanan daripada perang Badar ini adalah suami daripada Zainab kena tawan itu, Abul As ibn Rabi ini. Lah ketika itu kan terjadi perdebatan antara Umar dan juga Abu Bakar soal tawanan perang. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita bantai saja, kita bunuh saja? Dan itu pendapat Umar, bunuh saja, mereka musuh Allah. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak setuju dengan Umar dan mengatakan sebaiknya, bukankah mereka juga masih ada hubungan kekerabatan dengan kita? Kita minta tebusan saja. Yang bisa ditebus mereka bebas. Yang tidak bisa ditebus, kalau mereka bisa membaca, maka mereka harus mengajarkan ilmunya kepada anak-anak kita di kota Madinah. Minimalnya 10 anak harus bisa baca. Kalau mereka bisa baca. Lihat, Rasul sangat mementingkan soal ilmu pengetahuan, jangan sampai buta huruf. Lah, salah satunya Abul As ibn Rabi. Dia pun menyurati keluarganya yang ada di Mekah bahwa dia akan bebas kalau ada tebusan. Dan kita tahu bahwa orang-orang musyrik tidak mau menebus Abul As karena tahu menantu Nabi. Sehingga harapan Abul As ibn Rabi itu hanya kepada Zainab istrinya. Ya. Maka Zainab pun berusaha mencari tebusan. Bayangkan. Padahal yang menawan ayahnya kan.
tapi tetap dia mencari tebusan. Karena sudah berusaha mencari tebusan ke sana kemari tidak ada, terpaksalah kemudian dia melirik kepada kalung pemberian ibunya Khadijah. Saat menikah dengan Abul As, ibunya menghadiahkan kalung itu. Akhirnya kemudian kalung itu dilepas, kemudian diberikan kepada adik iparnya untuk dibawa ke kota Madinah. Tolong bebaskan suamiku. Berangkat adik iparnya ini menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, maka dia berikan kalung itu kepada petugas yang menerima bayaran tebusan. Kemudian mulailah satu-satu mendatangi Nabi SAW. Si fulan sudah bayar sekian tebusannya, kata Rasul bebaskan. Si fulan sudah bayar tebusannya, kata Rasul bebaskan. Sampai kepada kalung Zainab. Kata Rasul, ini punya siapa? Ini tebusannya Abul As ibn Rabi, katanya. Disitulah Nabi SAW tiba-tiba terkenang dengan kalung itu, teringat dengan istri tercintanya Khadijah, kemudian tiba-tiba menangis. Kemudian sahabat heran, kenapa Rasul gara-gara seutas kalung bisa nangis? Makanya kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, itu hanya sekedar kalung, ada apa dengan engkau? Maka Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian sejarah kalung ini? Kata Rasul. Kalung ini, kata Rasul, dulu hadiah Khadijah untuk putriku Zainab di saat pernikahan ia dengan Abul As ibn Rabi. Maka Rasul pun menangis, kemudian mengatakan, jika kalian mau, kata Rasul, kembalikan kalung ini kepada pemiliknya, bebaskan Abul As ibn Rabi. Itu pun kalau kalian mau. Rasul tidak maksa. Akhirnya para sahabat mengatakan, kalau engkau bahagia dengan cara seperti itu, maka kami akan bebaskan Abul As ibn Rabi dan kami akan kembalikan kalung itu kepada pemiliknya. Akhirnya kemudian Rasul pun mengembalikan kalung itu kepada Zainab dan melepaskan Abul As ibn Rabi supaya kembali kepada pangkuan Zainab. Masalahnya, ketika beberapa tahun setelahnya Abul As ini melakukan perniagaan, membawa harta orang-orang Quraisy untuk dibawa ke Syam. Di tengah jalan ketangkap sama orang Islam. Jadi dua kali jadi tawanan jadinya kan. Ditangkap, dibawa. Karena ketakutan akhirnya lah ketika itu kan Zainab sudah sampai di Madinah, karena pembebasan pertama Abul As kan Rasul mensyaratkan, kau balikan kalung ini kepada Zainab, tapi jangan pernah hidup dengan putriku lagi. Akhirnya mau diberikan syarat seperti itu. Maka ketika pulang pembebasan pertama ini, kemudian Abul As pun memulangkan Zainab. Masalahnya ketika memulangkan Zainab, Zainab kan lagi hamil. Ya. Si Abul As ibn Rabi ini tidak main cantik. Siang-siang pula dia antar ke tempat yang memang Rasul mengutus orang untuk menjemputnya. Ketahuan sama pembesar musyrik, dihadang, ketakutan, keguguran. Orang lagi hamil, ketakutan Zainab, keguguran akhirnya karena ketakutannya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kenapa kau tidak berangkat di malam hari? Kalau berangkat di malam hari kami tidak akan menghalang-halangi, katanya. Tapi engkau berangkat di siang-siang, mencolok pandangan manusia, ya tidak mungkin kami biarkan. Akhirnya kemudian setelah ada kesepakatan, baru di malam hari setelah kondisi Zainab membaik, dipulangkan ke kota Madinah. Dan sejak itu turun ayat, tidak boleh lagi orang menikahi yang beragama musyrik. Wala tunkihul musyrikat hatta yu'min. Tidak boleh menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Begitu juga sebaliknya. Ya. Lah, dalam perjalanan kedua dagang itulah Abul As kemudian tertangkap. Kemudian tertangkap di kota Madinah, dia meminta perlindungan kepada Zainab. Padahal Abul As kan berkali-kali diajak masuk Islam, tapi tak mau dia. Lah setelah kedua kalinya Zainab pun melindungi, bagaimanapun walaupun sudah pisah ranjang, tidak bisa bergaul lagi karena yang satu musyrik yang satu mukmin, tapi Zainab tetap masih cinta dengan Abul As sampai dia meminta kepada Rasul untuk melindungi Abul As. Akhirnya Rasul pun melindungi, tidak ada satu pun sahabat yang berani menyakitinya. Maka Abul As mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul,
boleh nggak saya mengambil semua dagangan orang-orang Quraisy ini? Kan ini titipan amanah, jangan kau ambil. Akhirnya Rasulullah mengizinkan dan membebaskan Abul As kembali dengan membawa dagangannya sampai di kota Mekah. Maka Abul As kemudian memberikan semua barang-barang amanah itu kepada pemiliknya. Subhanallah, di luar dugaan, rupanya memang rencana Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengembalikan semua titipan orang musyrik, dia pun mengiklankan syahadat di hadapan mereka bahwa aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Setelah semua beban dia hilang karena barang-barang orang musyrik sudah kembali ke pemiliknya, dia pun masuk Islam dan kembali ke kota Madinah. Karena dia masuk Islam, maka dia pun dibolehkan kembali berkumpul dengan Zainab tanpa mengulangi pernikahan. Dari sini ada dalil, ya. Jadi kalau seandainya dulu ada orang di luar Islam sudah menikah, kemudian dua-duanya masuk Islam, maka tidak perlu pernikahannya diulang. Mungkin dulunya dia Buddha, dulunya dia Hindu, gitu ya. Dulunya dia Nasrani, Yahudi atau apalah, suami istri yang masuk ke Islam tidak perlu mengulang pernikahannya karena Zainab tidak mengulang pernikahannya dengan Abul As. Ya, itu fikihnya. Nah, tapi sayang kemudian hanya baru beberapa tahun setelah pertemuan yang lama terpisah itu, rupanya Zainab karena sakit-sakitan akibat keguguran itu. Dari situlah kemudian Zainab pun meninggal dunia. Dan Abul As yang sangat cinta dengan Zainab kepikiran, akhirnya jatuh sakit. Setahun setelahnya pun dia meninggal dunia. Sampai-sampai para ulama sejarah lihat bagaimana kisah percintaan dua suami istri yang layak untuk dijadikan teladan, Abul As dan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini, ya. Jadi Zainab ketika itu tidak ikut karena bersama Abul As. Ya. Aisyah kemudian berkata, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang sakit. Lalu aku mengunjungi keduanya seraya berkata, wahai ayahanda, bagaimana keadaan? Wahai Bilal, bagaimana kondisimu? Biasanya bila diserang demam, Abu Bakar selalu bersenandung, setiap orang selalu berada di sisi keluarganya, sementara kematian lebih dekat daripada tali sandalnya. Sementara Bilal demam sehingga hilang sementara bila demam sudah hilang dari Bilal, dia mengencangkan suaranya seraya bersenandung, andai saja aku menghabiskan satu malam di sebuah lembah dan di sekelilingku idkhir dan orang mulia, semoga saja satu hari aku membawa air dan dari Madinah, semoga saja genangan dan bayangan tampak bagiku. Aisyah berkata, lalu aku mendatangi Nabi SAW dan menginformasikannya. Beliau pun bersabda, ya Allah, anugerahkan kami kecintaan terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah. Bahkan lebih daripada itu, jadikan ia tempat yang sehat, berkahilah sok dan juga mudnya penduduknya, serta pindahkanlah penyakit demam yang ada di dalamnya ke Juhfah. Sehingga dari sini berakhir satu bagian dari kehidupan Nabi SAW dan rampunglah fase dakwah Islam yang merupakan fase kota Mekah beralih kepada fase perjuangan Rasul di kota Madinah. Ini sudah 13 tahun Nabi SAW berada di kota Mekah. Sekarang mulai perjuangan baru dengan musuh yang baru, dengan wajah yang baru, Yahudi Madinah. Ya, itulah permulaan kebaikan bagi Rasul dan dakwahnya. Maka disebutkan kehidupan di Madinah ini ada 3 fase di sini. 1, tahapan yang diliputi oleh suasana instabilitas dan penuh goncangan terjadi dengan terjadinya problem-problem internal serta merangseknya para musuh ke Madinah untuk menghabisi para penduduknya. Maksudnya dari luar, ya. Tahapan ini berakhir hingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi tahapan pertama kedatangan Rasul ke Madinah itu masih banyak orang yang rongrong. Karena timbul orang-orang munafik juga kan. Di tahun kedua Hijriah muncul orang-orang munafik. Jadi musuhnya dari dalam,
Kemudian orang-orang musyrik Mekah masih suka ganggu gitu. Jadi belum stabil kondisinya. Yang kedua, tahapan gencatan senjata bersama para pucuk pimpinan kaum paganis dan juga berakhir dengan terjadinya Fatu Mekah. Jadi fase kedua kan Rasul mau umroh tuh pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi sayang kemudian umroh pertama kali dihadang, tidak boleh masuk. Akhirnya kemudian Rasul pun meminta para sahabat untuk tahallul di tempat dia terhalang. Makanya kalau kita pergi umroh, biasanya niat umroh itu kan kalau dibahas ketika dari Bir Ali atau Dzul Khulaifah menuju Madinah, biasakan kita membaca labbaika Allahumma umratan fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Nah, itu yang kita baca doa itu. Ya labbaik Allahumma umratan, ya aku penuhi panggilanmu ya Rabb untuk melaksanakan umrah. Ya namanya umrah itu entah nanti di jalan kendaraannya mogok, kendaraannya tabrakan, atau mungkin datang penyakit akhirnya tak jadi umrah. Makanya kemudian ada doa yang harus dibaca, fa in habasani habis, kalau ada yang menahanku di tengah perjalanan, fa mahilli haitsu habastani, maka tempat tahalulku di mana aku terhalang dari umrah. Ya kan bisa saja kayak orang Jeddah umpamanya mau umrah ke Mekah, tahu-tahu tabrakan, sudah pakaikan ihram, ya kan nggak bisa dilanjutkan umrahnya. Otomatis dia harus tahallul kan gitu ya. Dengan cara apa? Ya di tempat tahallulnya di situ dengan cara menyembelih seekor kambing di situ supaya dia bisa mencukur rambutnya dan kembali menggunakan pakaian biasa. Ya. Jadi ketika Rasul pertama umroh itu kan tidak boleh masuk tuh. Sampai akhirnya diisukan ketika Rasul mengirim Utsman sebagai delegasi untuk meminta keringanan, mereka bukan untuk perang, untuk umroh. Tiba-tiba Utsman ditahan, kemudian dihabarkan Utsman dibunuh. Maka marahlah para sahabat. Kok delegasi dibunuh, ini bagaimana ceritanya? Sebenarnya Rasul tahu Utsman tidak mungkin dibunuh, ya, tapi Rasul itu kan ingin menguji para sahabat, nih darah Utsman mau dibalas atau enggak. Lihat kekompakan jiwa korsanya. Akhirnya sahabat semangat perang. Ya sudahlah kalau kadung kayak gini, perang aja kita katanya kan. Melihat sahabat juga siap perang, mulailah ketakutan orang-orang musyrik. Akhirnya terjadilah sebuah perdamaian yang kemudian dibubuhkan dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah namanya. Nanti akan sampai di kisah Hudaybiyah. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan berbondong-bondongnya manusia masuk Islam, yaitu tahapan berdatangan para kabilah dan bangsa-bangsa Madinah. Tahapan ini terus berlangsung hingga Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di hari Senin. Artinya ini 3 fase yang nanti akan dibahas oleh pengarang dari 3 poin ini, tentang fase kesulitan kaum muslimin, kemudian fase Fathu Mekah, baru kemudian fase berbondong-bondongnya masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.